Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview lagi sebuah tanaman hias saya. Kita lihat lebih dekat teman-teman. Wow, gede banget. Warnanya juga semakin menyala, bikin meleleh. Calathea crimson. Hampir tak percaya teman-teman, tapi ini nyata. Teman-teman, bisa kita lihat ini loh, tunasnya bertambah terus. Daunnya ini masih muda, bertambah lagi tunasnya, luar biasa. Cantiknya juga mempesona. Teman-teman, ini banyaknya tunas-tunas muncul karena memang sangat subur. Ini daun muda, ini juga. Teman-teman bisa lihat. Nah, tuh. Tunasnya bertambah terus, baru aja terbuka ini semakin rimbun. Jadi, teman-teman, tanaman hias Calathea crimson bisa segede ini. Daunnya sangat cantik. Teman-teman, sangat serasi variasi warnanya. Pinggir daun lebih terang, kemudian tengah daun maksudnya lebih gelap ya teman-teman. Pinggir daun lebih gelap atau berwarna lebih tua, kemudian tengah daun lebih terang. Jadi menjadikannya sangat cantik, ya kan? Jadi kita tidak bosan melihatnya teman-teman. Potnya juga sudah pot yang sangat besar saya pakai teman-teman. Karena sudah sangat rimbun, banyak sekali anakannya. Coba kita lihat ya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Banyak sekali. Tampak dari dekat seperti ini teman-teman. Sangat ramai. Banyak sekali anakannya. Tuh. Kita lihat batangnya banyak sekali. Pantas semakin cantik karena penuh pot. Sebelah sini juga ada yang masih kecil-kecil. Ini teman-teman, banyak daunnya masih kecil. Kemudian bawah daun teman-teman nih sangat cantik. Ini air teman-teman nih, habis kehujanan. Cara merawatnya gampang-gampang susah sih teman-teman ya. Kenapa gampang-gampang susah? Karena kalau salah merawatnya bisa muncul masalah. Misalnya daunnya bisa tergulung atau mengering pinggirnya sedikit-sedikit kalau salah merawatnya.
Nah, bagaimana cara merawat yang benar? Bisa teman-teman nih ikuti saya sampai akhir video ini. Saya akan bahas tuntas cara saya merawatnya sehingga bisa segede ini, serimbun ini, dan sangat sehat. Ditandai dengan tunasnya yang tiada henti bertambah. Kita mulai dari media. Kelihatan dari dekat, media yang saya pakai adalah media aglonema. Tetapi saya campur sedikit kompos. Perbandingannya 1:3. 1 media tanam aglonema, 3 kompos. Jadi lebih banyak komposnya teman-teman. Dan bisa juga menggunakan media tanah teman-teman. Tetapi tanah yang hitam yang agak subur. Kemudian ditambah sedikit kompos, bisa 1/3 saja. Asal jangan terlalu padat. Ini bisa juga bagus pertumbuhannya. Bisa juga kompos saja teman-teman. Karena kompos itu kan macam-macam campurannya. Jadi lengkap juga. Maka bisa tumbuh seperti ini. Luar biasa. Setelah media tanam, kita ke potnya. Pot yang dipakai kalau pertama menanam masih tunggal, itu pot yang agak kecil. Agar cepat pertumbuhannya. Setelah potnya, pada penyiraman. Calathea crimson ini tidak perlu terlalu becek medianya, jadi bisa disiram sekali dalam 2 hari. Jadi tidak terlalu merepotkan karena tidak perlu disiram setiap hari. Saya menyiramnya sekali dalam 2 hari saja. Bahkan kalau musim hujan bisa 3 hari baru saya siram karena saya letakkan di teras samping kena tempias air hujan. Kalau lagi hujan deras. Selain penyiraman, yang tidak kalah pentingnya juga adalah penempatan teman-teman. Supaya warnanya bisa seperti ini. Bagus sekali. Daun muda, daun yang sudah agak tua, semuanya sangat bagus. Tempatkan di tempat yang cukup mendapatkan cahaya. Jadi kalau pencahayaannya cukup, itu akan tumbuh sehat dan subur seperti ini. Daunnya semakin cantik. Walaupun cahayanya cukup, tetapi tidak boleh dibawa sinar matahari langsung teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah jenis tanaman yang suka tempat yang lembab. Jadi usahakan agak berteduh, hanya sedikit mendapatkan sinar matahari. Yang penting cahayanya cukup terang, itu akan bagus. Karena kalau mendapatkan sinar matahari langsung atau terlalu banyak mendapatkan sinar matahari, maka daunnya juga bisa tergulung. Jadi nantinya tidak bagus. Setelah penempatan, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pemupukan. Namun tidak usah terlalu berlebihan pupuknya teman-teman. Saya kadang hanya memberikan vitamin B1. Saya campurkan di air saat saya menyiramnya. Kadang juga POC teman-teman, pupuk organik
cair. Kadang saya siram dengan menggunakan lindih. Lindih itu air dari kompos. Jadi saat bikin kompos, di bawahnya saya letakkan alas. Jadi air dari kompos itu menetes ke bawah. Itulah yang disebut air lindih. Jadi teman-teman, pupuk apapun boleh, tetapi harus berhati-hati, jangan sampai berlebihan. Boleh juga pupuk NPK atau pupuk lainnya. Dan kalau dipupuk, bisa sekali dalam 2 minggu. Kalau Calathea ya sekali dalam 2 minggu itu cukup. Bahkan kalau dicampur dengan vitamin itu, walaupun sekali sebulan dipupuk juga tetap bagus pertumbuhannya. Jadi beginilah cara saya merawatnya. Simple saja teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Calathea crimson. Bagaimana teman-teman? Sangat cantik kan? Jadi kita tidak bosan melihatnya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.